ternyata Alfred adalah korban yang bunuh diri di kereta, dan mayatnya baru ditemukan sekarang. Welcome to RCK Mystery. Halo, selamat datang di RCK Mystery. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Untuk kali ini aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Kau Telah Tiada. Tapi sebelumnya ada baiknya sobat semua subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita dari aku. Hari ini, seperti biasa, aku pulang malam lagi. Aku terpaksa naik kereta. Aku melihat jam di tanganku, sudah jam 11 malam. Aku menghela nafas panjang dan melirik beberapa pasang mata hilir mudik di depanku. Karcis telah di tangan, namun hampir setengah jam aku di sini, belum ada kereta yang lewat. Akhirnya datang juga. Aku berkata dalam hati sambil memasuki pintu kereta. Beberapa saat kereta pun jalan. Hanya beberapa penumpang yang terlihat tertidur, membaca koran, mendengarkan musik, dan ada juga yang mengotak-atik HP. Aku termenung duduk sendiri, bersender pada sebuah kursi. Sekitar beberapa jam kereta berlalu. Entah dari mana, seorang pria berdiri di depanku dan meminta izin duduk di sampingku. Ya, silakan, jawabku singkat, menahan rasa kantuk. Pria ini duduk di sampingku. Entah kenapa hawa dingin terasa sekali. Aku melingkarkan tanganku, mencari posisi yang bagus untuk kutidur. Aku kembali memasukkan tanganku ke saku jaketku, karena sungguh dingin sekali. Padahal aku melirik ke yang lain, tak ada yang sepertiku. Mereka tetap dengan posisinya tanpa merasa terganggu. Mbak, dingin banget ya? Tanyaku pada seseorang yang menatapku. Namun ia hanya melihat penuh keheranan. Dingin ya, Mbak? Pria di sampingku berkata sambil memandangku sayu. Aku terdiam beberapa saat. Mata sayu itu menatapku dan membuatku salah tingkah. Iya mas, dingin, jawabku singkat. Ini pakailah. Ia menyerahkan sebuah jaket merah kepadaku. Aku tak menjawab karena ia sudah melingkarkan jaket itu di tubuhku. Aku hanya membalas dengan senyum hangat. Aku menyandarkan posisiku di tempat duduk dan menutup mata. Kereta pun berhenti, dan ketika aku menengok ingin mengembalikan jaketnya, pria itu sudah tidak ada beserta jaketnya. Hening beberapa saat sebelum aku beranjak pergi karena kereta akan berangkat kembali. Hari ini aku terlambat lagi. Sudah beberapa hari ini, entah mengapa aku terlambat. Mulai dari taksi yang mati tak jelas, sampai tukang ojek yang tidak mau mengantarku dengan alasan tak jelas pula. Aku naik kereta lagi. Suasana tidak terlalu aneh malam ini. Seperti biasa, sepi, dan hanya beberapa orang
dengan kesibukan masing-masing. Saat kereta melewati tempat ini, seseorang yang kemarin datang dan meminta izin untuk duduk, aku terdiam beberapa saat dan mempersilahkannya. Maaf, kemarin aku turun duluan. Habisnya kamu tidur. Aku tidak enak. Pria itu meminta maaf. Ah, tidak apa-apa. Kamu siapa? Aku Alifah. Aku mengulurkan tangan. Oh iya, aku Alfred. Ia membalas salamku. Tangannya dingin sekali. Rasa dinginnya mengalir di seluruh tubuhku. Aku kaget dan ingin melepaskannya. Namun keurungkan, aku takut ia tersinggung. Kami berbicara sampai tak terasa kami akan turun. Untuk beberapa saat ia pamit dan menghilang di keramaian. Padahal aku ingin turun bersama. Entah mengapa, aku merasa ada yang aneh terjadi padaku. Aku merasa lebih dekat, dan sepertinya telah mengenal lama sekali. Namun ku coba tepis rasa ini. Kejadian ini berlangsung hampir 2 minggu berturut-turut. Pasti ia datang dan meminta izin untuk duduk dan berbincang. Kadang ia sengaja memegang tanganku dan sengaja kubiarkan, karena aku juga tahu aku mencintainya. Malam ini ia tak ada, dan rasanya sepi sekali. Aku melihat sekelilingku, orang-orang dengan rokok ngebul sana-sini, pengamen bertindik, dan beberapa orang dengan aktivitas masing-masing. Aku melihat jamku, dan aku tahu seharusnya Alfred telah hadir di sini beberapa jam yang lalu. Aku turun, dan rasanya sepi sekali. Tidak ada yang menemaniku bicara, dan itu membuatku sangat bosan. Sudah hampir seminggu aku tak bertemu dengan Alfred, membuat batinku tersiksa. Kadang aku bertanya, kenapa? Kok bisa begini? Apa yang terjadi padaku? Malam ini, sosok yang aku dambakan hadir kembali. Ia dengan senyum hangat, dan di tangannya sebuah kotak merah kecil. Seperti biasa, ia meminta izin dan memohon untuk duduk di sampingku. Dan aku mempersilahkan dengan senang hati. Penampilannya sungguh membuatku terkejut. Tampan sekali Alfred. Jaket hitam di tubuhnya menambah manis senyumnya. Beberapa saat, ia menyatakan kalau ia jatuh cinta padaku. Membuka kotak merah berisi cincin dan melingkarkan di jari manisku. Ia meremas lembut tanganku, dan seperti biasa, sebelum kereta akan sampai, ia telah pergi entah kemana. Malam ini Alfred tidak ada lagi. Mungkin ia sengaja, atau mungkin ini sebuah kejutan. Aku turun dengan perasaan tidak puas, tak bersemangat sama sekali. Aku kira hanya malam ini, namun aku tak pernah melihat lagi beberapa hari berikutnya. Batinku tersiksa, karena tak ada kabar, dan hanya lewat jalur kereta ini, aku bisa berjumpa dengannya. Malam ini Alfred tak ada lagi. Hanya saja, di kursiku sebuah diari dan sebuah pena tergeletak. Aku meraihnya, membuka setiap lembarnya.
Hari ini indah sekali ya, Alifah. Aku tak tahu akan bertemu dengan wanita secantikmu, dan kamu membuat aku sungguh jatuh cinta. Setiap berbincang dan mengenalmu adalah hal termanis yang bisa kukatakan di malam-malam dinginku ini. Hari ini tubuhku tidak sempurna menjelma. Aku tidak terlihat olehmu, Alifah. Sudah lama aku duduk di sampingmu, dan kau tidak menyapaku sama sekali. Aku tersadar, ternyata aku tak terlihat olehmu. Ini malam terakhir aku untuk bisa melihatmu lebih dekat. Aku bisa merasakan beberapa sendi-sendiku mulai lepas, dan tubuhku mengelepas. Terpaksa aku merubah penampilan untuk menutupi busuk tubuhku. Alifah, aku mencintaimu setengah mati. Namun duniaku, duniamu, dunia kita berbeda. Kita tidak bisa bertemu lagi. Aku mohon maaf. Aku mohon maafkan aku. Sekarang aku pergi dengan tenang, dengan senyum hangat yang pernah kau berikan untukku. Jangan mengiringi kepergianku dengan air mata. Tersenyumlah, karena kamu akan selalu di sini, Alifah. Di mimpi panjangku, dan aku menantimu di keabadian. Selamat tinggal. Aku melemparkan diari di sampingku, membuat seluruh mata melihatku. Aku melangkah keluar, dan beberapa saat, sebuah kerumunan di samping rel menarik perhatianku. Aku beralih melihat apa yang terjadi. Aku menutup mulutku tak percaya. Sebuah tubuh yang kukenal selama ini tergeletak di pinggir rel dengan tubuh rusak. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Alfred adalah korban yang bunuh diri di kereta, dan mayatnya baru ditemukan sekarang. Begitulah berita yang berhasil kulihat di TV. Aku masih bertanya-tanya, kenapa ia muncul di hadapanku? Aku tak percaya Alfred telah tiada. Sampai pada detik ini, aku masih menggunakan kereta dengan jurusan yang sama, tempat duduk yang sama. Namun tak ada Alfred lagi. Datang dan melihat kembali seseorang yang diingatnya walau dalam mimpi panjang.